saya berkali-kali menyerukan untuk yaitu melakukan revolusi akhlak. Ayo, salah satunya adalah mari kita jadikan revolusi akhlak ini sebagai gelombang, ya ikhwan. Gelombang yang bisa yaitu kita menarik apa saja yang ada di depan dan di sekitar kita untuk ikut dalam gelombang revolusi akhlak ini, ya ikhwan. Di antaranya, yuk ajak kakak kita, adik kita, keponakan kita, kerabat kita yang nggak pernah ngaji, ya ikhwan, yang nggak pernah sholat, nggak pernah zikir, ya ikhwan, walaupun badannya penuh tato, ya ikhwan, walaupun dia masih menenggak minuman keras, walaupun dia masih berbuat maksiat, itu nggak menghalangi mereka untuk ngaji. Ajak ngaji, ajak ngaji. Soal dia belum mau berhenti maksiat itu soal lain. Yang penting ajak ngaji dulu. Sebab kalau mereka sudah ngaji, mereka tersentuh dakwah, mereka tersentuh zikir, insya Allah nanti nenggak minuman kerasnya berhenti, ya ikhwan. Nanti maksiatnya akan dijauhi, ya ikhwan. Nah kalau gara-gara mereka maksiat, mereka mabuk, kita nggak mau ajak, lalu kapan dia tobat? Lalu gara-gara karena dia suka berbuat maksiat, kita nggak mau ajak dia untuk disentuh dengan dakwah, lalu kapan dia akan sadar, ya ikhwan? Nah maka itu bagaimanapun kondisi saudara kita, mau dia pemabuk kek, mau dia maling kek, mau dia rampok kek, mau dia jahat kek, ya ikhwan, mau dia zalim kek, yuk kita sentuh dengan sentuhan dakwah kita. Ajak ngaji, ajak zikir, ajak tahlilan, ajak yasinan, ajak marhabanan, ajak ratiban, saudara. Insya Allah, ini kalau yang hadir di sini nih, katakan yang hadir di sini ada 200-300 orang. Kalau Anda bisa menyadarkan satu aja ikut ngaji, besok udah nambah lagi tuh saudara. Saudara kita udah nambah 300 lagi. Nanti begitu berikutnya kita dapat lagi satu lagi di bulan berikutnya. Nambah lagi saudara yang sadar. Nama kita yuk saya mau ajak. Pantas kalau Nabi bersabda dalam satu hadis sahih, balighu anni walau ayah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun hanya sebuah ayat. Artinya Nabi menugaskan umatnya, setiap orang, mau ulama kek, mau bukan ulama kek, mau habib kek, mau bukan habib kek, mau kiai kek, mau bukan kiai kek, mau santri kek, mau bukan santri kek, Nabi tugaskan. Ini tugas dari Nabi, ya ikhwan. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Walaupun hanya sebuah masalah kita ngerti dalam ajaran Islam, sampaikan. Oh kita cuma tahu bahwa minuman keras itu haram, sampaikan kepada saudara kita. Oh kita tahu kalau LGBT itu dilarang, sampaikan ke saudara kita. Satu ajaran pun yang kita tahu, ya ikhwan, sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, insya Allah. Nah karena itu saya ingin melalui sambutan ini, saya hanya ingin mengajak, yuk mari. Mari kita jadikan gerakan revolusi akhlak ini sebagai gelombang dakwah bersama, ya ikhwan. Bukan gelombang dakwah sendiri. Kira-kira siap dakwah tidak? Siap mengajak saudara-saudara kita? Jangan kita musuhin, ya ikhwan, jangan. Jadi saya dengar sendiri dari mulut mereka, dari cerita mereka, sebetulnya dari dulu saya pengen ikut ngaji, pengen ikut begini, pengen ikut begitu. Tapi yang nggak ada bimbing kami, nggak ada yang bimbing kami, nggak ada yang ajarkan kami, nggak ada yang ajak kami. Kami dengar, sono ada tablik akbar, sono tablik akbar, pengen datang. Tapi entah kenapa malu, dia malu dengan dirinya, dia malu dengan perbuatannya. Tapi kalau diajak, saudara, malunya hilang. Asal ada ngajak, ada yang tuntun, udah sini sama aku, sini duduk. Kadang-kadang kita mau duduk di sana nggak tahu, Habib, apa sih etikanya di sana? Bagaimana duduknya, bagaimana nanyanya? Kami takut salah, maka itu kami nggak pernah mau hadir. Nah jadi bukan mereka nggak hadir, mereka memusuhi kita, enggak. Nah kalau ini tidak kita sentuh dengan dakwah, nanti liberal yang sentuh mereka. Kalau ini kita tidak sentuh dengan dakwah, nanti kaum munafik dan kaum zindik yang raih mereka, saudara. Kalau ini tidak segera kita rangkul, kita peluk, nanti musuh-musuh Islam yang akan rangkul dan peluk mereka. Nah ini juga perjuangan kita, ini jihad kita, saudara. Ini hisbah kita, ini dakwah kita. Nah, maka itu sekali lagi yuk ajak. Apalagi kalau ada keluarga kita, ada paman kita, bapak kita, saudara, adik kita, kakak kita yang belum tersentuh dakwah, ajak. Atau ibu kita yang belum tersentuh dakwah, ajak. Nah jadi jangan cuman kita mempergunjingkan. Kerabat keluarga kita nggak sholat, kita pergunjingkan. Kita cuman bisa marah-marah, padahal kita nggak pernah ngajak. Padahal kita nggak pernah berusaha untuk menyentuh hatinya, menyentuh nuraninya, agar dia kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sebagai tambahan, itu di blok narkoba, pada saat saya, Kiai Sobri,
Habib Hanif, kita berdakwah ya ikhwan. Itu begitu mereka tersentuh dakwah, itu rajin sholat berjamaahnya dahsyat. Saudara, kita nggak dapetin di luar. Jadi kebetulan mereka ada di penjara, mereka nggak ada kegiatan apa-apa, disentuh sama dakwah. Subhanallah. Sholat mereka bukan hanya sholat 5 waktu. Saudara, kita kadang-kadang sampai malu. Mereka nih yang baru sadar, baru tobat, sholat tahajudnya tiap malam ya ikhwan. Tiap malam mereka sholat tahajud. Mereka minta diajarin bagaimana niat tahajud, bagaimana cara tahajud. Diajarin dikit, paham, langsung mereka kerjakan ya ikhwan. Subhanallah. Kita ajak mereka puasa Senin Kemis, kita puasa Daud, rame-rame dia mau. Padahal ini sebelum ke penjara, saudara, ya hidupnya dengan narkoba setiap hari. Saudara, hidupnya setiap hari dengan heroin, dengan morfin, saudara. Hidupnya setiap hari hilang akalnya, saudara. Tapi begitu dapat sentuhan dakwah, lain lagi semangat mereka, saudara. Bahkan ada beberapa tahanan yang perlu saya sampaikan di sini, saudara, ada beberapa orang, dia sudah waktunya keluar. Artinya kalau dia dari rutan Mabes Polri, kemudian dia dipindahkan ke Salemba atau ke Cipinang ke lapas, maka dalam waktu 1-2 minggu dia sudah bebas ya ikhwan. Karena mereka sudah menjalankan masa tahanan lebih dari separuh. Tapi karena mereka lagi asyik ikut ngaji, mereka enggak mau pindah. Kita bilang ente pindah, seminggu lagi ente bebas, keluarga ente nunggu. Enggak Beb, kita selama di sini ada pengajian kita enggak mau keluar. Dia enggak keluar. Saya bilang jangan begitu, izin dulu sama ibunya, izin dulu sama istrinya, coba kontak. Apa dia bilang? Kita udah telepon Beb, bahkan ibu bersyukur suruh saya yang lama di sini. Subhanallah. Saya udah bicara dengan istri bahkan senang karena selama ini istri saya tahu saya kalau pulang ya mabok, saya kalau pulang ya dalam kondisi pengaruh narkoba. Tapi begitu istri saya tahu saya sekarang sholat, ngaji, apa dia bilang? Kenapa nggak dari dulu masuk penjaranya? Masya Allah. Nih, jadi artinya mereka ini sebetulnya bukan jahat, bukan. Belum mendapat sentuhan dakwah ya ikhwan. Nah maka itu saya ajak semua, siap untuk berdakwah, siap untuk mengajak saudara-saudara kita yang belum tersentuh dakwah. Betul? Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah itu saja yang saya mau sampaikan, itu saja yang saya mau ajak. Mudah-mudahan kesiapan Anda ini saudara menjadi satu catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyebab dibukanya pintu rahmat dan magfirah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya tidak lupa yuk kita baca doa. Kita mohon kepada Allah bi mu'jizatil Fatihah untuk kita dulu nih semua agar kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga orang-orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita, tetangga kita, guru-guru kita, dan semua yang berbuat baik terhadap kita. Amin ya rabbal alamin. Dan doakan juga agar guru-guru kita, para pejuang kita, aktivis kita, saudara seperti Habib Bahar bin Smith, kemudian juga Haji Munarman, begitu juga Habib Muhsin Al-Habsyi, saudara yang masih ditahan di Makassar sana, dan kawan-kawan tidak saya sebutkan satu persatu. Begitu juga Ustadz Edi Mulyadi yang masih ditahan di rutan Mabes Polri, dan masih banyak lagi ya ikhwan. Kita doakan agar mereka diberikan kelapangan oleh Allah, ketenangan, kesabaran, ketegaran, ketabahan, dan beraneka ragam kemudahan, serta secepatnya bisa dibebaskan agar mereka semua kembali ke keluarga mereka dan kembali berjuang bersama umat. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya kita ucapkan terima kasih kepada Bu Ulfa dan jamaahnya yang pada hari ini mengirimkan 300 porsi lontong sayur buat kita makan habis Jumat ini ya ikhwan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu kita ini yang semangat ingin juga nanam andil. Oh ini bapak-bapaknya pada sholat di sini, dia nggak sholat, dia kirim makanan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan rizkinya, Allah berkahi hidupnya, dan Allah sampaikan gobulkan segala hajatnya. Nah begitu juga Ustadz Nur Rahman dan kawan-kawan yang dalam bulan ini luar biasa.
Ini beliau bersama kawan-kawan merapikan majelis ini ya ikhwah. Ini majelis ini membuat mihrabnya saudara. Ini nanti disiapkan apa namanya untuk pembuatan kaligrafinya. Kemudian kita lihat pintu-pintu yang sudah dirapikan. Kemudian juga tempat menerima tamunya. Nah Ustadz Nur Rahman dan kawan-kawan kita doakan juga agar Allah buka pintu rezeki mereka, Allah berkahi mereka, begitu juga semua para muhsinin, para dermawan yang telah ikut membantu perjuangan. Amin ya rabbal alamin. Nah itu saja. Yuk kita sholat ba'diyah, nggak usah selaman-selaman dulu. Habis sholat ba'diyah kita makan siang dulu. Insya Allah cukup ya ikhwan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.